Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Solihah. Sebelumnya minta maaf karena Umi nggak bisa ngajar langsung hari ini karena ada sesuatu yang sedang dikerjakan di sekolah terkait dengan AKM. Kemudian langsung aja, let's open our study by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di pertemuan kali ini seperti janji kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri, kemudian kita akan belajar tentang other trigonometric equation in more advanced form. Jadi nanti Umi akan kasih bentuk lain dari persamaan trigonometri kita, ya. Jadi yang pertama Umi akan menjelaskan untuk apa sih kita belajar grafik trigonometri. Nah, seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kita punya spoiler tentang belajar trigonometri bentuk kuadrat ya. Jadi kita harus belajar kalau bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat, kemudian merecall lagi bagaimana identitas trigonometri dan mengingat bahwa di dalam trigonometri maksimal dari sin dan cos itu 1. Nah, di grafik ini kita mau membuktikan itu. Jadi, gimana sih Mi cara gambar grafik? Nah, kalian boleh buka aplikasinya namanya GeoGebra. Nah, di sini kalian bisa belajar nih, apa sih bedanya grafik sin X, kemudian cos X, dan seterusnya. Misal Umi punya sin X. Nah, perhatikan di sini, kita enter. Umi punya sin X. Nah, maka Umi akan mendapat grafik hijau ini ya. Nah, perhatikan di sini, Umi pakai notate dulu. Taruh. Nah, di sini kita punya grafik ini, itu sesuai dengan nilai sin. Jadi, X itu nilai sudutnya, kemudian Y-nya itu nilai sin-nya. Perhatikan di sini, kita punya sin 0 itu 0. Berarti grafik sin itu nanti kalau misalkan Umi punya grafik sin X, maka dia bentukannya dimulainya dari 0, kemudian di Pi dia nilainya 0, atau di 180 derajat dia kembali 0, kemudian dia balik lagi ke 2Pi, balik ke satu bentuk semula seperti ini. Nah, ini kalau kalian belajar di fisika, ini kalau kita pandang sebagai gelombang, maka kita punya ini amplitudo, kemudian ini panjang satu gelombang ya, 2Pi. Nah, ternyata kita punya di sini amplitudonya atau panjang puncak dan juga lembahnya itu nggak pernah lebih dari 1 untuk grafik sin X. Nah, Umi perkecil ya. Umi coba perkecil untuk tampilannya. Kita lihat bahwa dalam penggunaannya nanti dia akan berulang-ulang terus nih, lihat. Dia akan bergelombang berulang-ulang terus. Jadi nanti nilai dari 0 itu akan sama dengan nilai dari 2Pi. Jadi di sini kita punya nilainya dia sama. Kemudian nanti akan dari 2Pi ke atas itu sama kayak 0. Nah, inilah yang disebut periodenya. Jadi setiap 2Pi sekali nilai sin-nya itu sama persis dengan nilai ini. Jadi mengulang. Nah, makanya kita punya periode sin itu 2Pi. Ini sebabnya di simple trigonometric equation kita kalau punya sin X sama dengan sin 50 misalkan, maka kita punya X sama dengan 50 derajat ditambah K kali 2Pi. Kenapa, Mi? Karena setiap 2Pi sekali, lihat grafik ini, dia berulang dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Jadi dia ekuivalen. Jadi 2Pi ke atas, 2Pi plus alfa ini sama dengan alfa gitu. Jadi makanya di sini setiap 2Pi dia balik lagi nilainya ke 0. Sin 0 maksudnya. Jadi dia nilainya selalu berulang-ulang setiap 2Pi sekali. Makanya di sini kita punya K kali 2Pi. Oke. Kemudian di sini kita fokus ke bentukan ini. Lihat ya. Ini punya di sini
punya di sini, dia grafiknya nggak pernah, naik dari di atas satu. Makanya di sini kita harus, perhatikan banget bahwa mutlak dari sin X, jadi sin X itu nilainya nggak pernah untuk semua X ya, untuk X apa aja sudutnya, nggak pernah bisa lebih dari satu atau kurang dari negatif negatif satu. Jadi dia selalu di antara ini grafiknya. Nah, jadi nilainya dia selalu di antara. Kecuali kalau kita buat gini, 2 kali sin X. Nah, ini pasti dia nanti nilai maksimumnya karena dikaliin 2 dan sin X nilai maksimumnya satu, berarti kita punya dia nanti amplitudenya jadi 2 kalau fungsinya kita ganti 2 sin X. Nah, tapi penasaran nggak sih kalau misalkan Umi ganti fungsinya sebagai sin 2X misalkan. Umi ganti sebagai sin 2X. Apa yang akan terjadi? Nah, kita akan dapat grafik yang warna biru. Perhatikan yang warna biru. Nah, di sini periode kita itu jadi beda. Kalau tadi periodenya 2pi ya, kalau kita punya di sini 2 sin X, dia lebih ramping. Dia periodenya cuman sin 2X maksudnya, sin 2X itu dia lebih ramping yang warna biru. Dia berulangnya setiap pi sekali. Makanya kita punya ketika kita punya sin 2X di sini sama dengan sin 50 misalkan, kita punya solusinya adalah X sama dengan 50 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 2, yang artinya kita punya 25 derajat ditambah K kali 180 derajat. Lihat di sini, K-nya jadi kali 180 derajat. Artinya, periode atau perulangannya itu jadi 180 derajat atau pi. Nah, di sini kita punya dia perulangannya yang warna biru itu pi. Kalau kita gedein lagi, misal sin 4X, maka ini lebih periodenya lebih rapat lagi. Jadi gelombang ininya dia lebih rapat lagi. Misal Umi punya sin 5X ya. Sin 5X. Maka yang terjadi yang warna merah ini dia lebih rapat lagi. Akan semakin rapat, dan seterusnya. Jadi kita punya periode itu nanti kalau kita punya sin Kx untuk sembarang K ya, K anggota bilangan bulat, kalau kita punya sin Kx di sini, maka kita punya sin Kx ini periodenya adalah 360 derajat bagi K atau 2pi bagi K. Jadi nanti kalau misalnya kalian di fisika belajar tentang gelombang, nah di sini kalian bisa tahu bahwa periode sin Kx itu selalu 2pi bagi K. Umi, terus kalau ditambah misalkan kita punya sin 2X plus 10 derajat, ini mempengaruhi nggak Mi sama periodenya? Enggak ya. Jadi penambahan ini kan ketika kita punya solusi juga dia nggak mempengaruhi K kali berapanya. Nah, di sini 10 derajat ini nanti yang mempengaruhi adalah di tempat awal intronya Y-nya. Jadi Y-nya nggak dari 0 lagi mulainya, karena ketika X-nya 0 dia bukan sin 0 derajat tapi sin 10 derajat. Jadi dia mulainya enggak pas di 0,0 ya. Nah, itu untuk grafik sin ya, grafik sin. Grafik cos sama persis, hanya saja tempat mulainya beda. Apa Mi yang bikin beda? Nah, bentar Umi hapus untuk grafiknya. Kita coba bikin perbedaannya. Apa sih perbedaannya sin sama cos Mi? Nah, kalau Umi punya grafik cos X di sini, nah kita punya grafik yang merah dan yang hijau di sini. Perhatikan. Nah, di sini kalau grafik sin itu mulainya dari 0, kalau grafik cos mulainya dari 1. Jadi 1, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi seperti ini untuk grafik cos. Jadi dia dimulainya dari dan dia juga punya periodenya 2pi ya. Jadi satu bukit dan satu lembah dan satu puncaknya itu dapat di 2pi. Maka
kita punya seperti inilah grafik dari kosinus yang warna merah. Nah, jadi itu perbedaan antara sinus dan kosinus. Mereka sama-sama punya periode 2pi dan nilainya, nilai dari ini, perhatikan, nggak pernah lebih dari 1. Lihat garis birunya. Jadi mereka nggak pernah lebih dari 1 atau kurang dari -1. Jadi mereka selalu konstan, teratur di bilangan -1 sampai 1, gitu ya. Jadi nilai dari mutlak sin X dan juga mutlak cos X itu selalu kurang dari atau sama dengan 1, ya. Jadi bisa dilihat dari grafiknya. Nah, kemudian misal Umi tanya, titik ini berapa ya? Gitu kan. Nah, kita punya titik A misalkan di sini. Titik ini berapa ya? Nah, perhatikan di sini cara menghitungnya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan di sini Umi ketahui bahwa ini setengah akar 2, maka kita bisa cari nih titik A berapa ya? Berapa ya nilai sin? Nah, misal kita pandang dari sinnya. Nilai sin yang hijau, yang dia itu nilainya setengah akar 2. Nah, maka kita bisa tahu absisnya di sini atau nilai X-nya adalah 45 derajat atau pi per 4. Nah, seperti itu. Jadi, nanti jangan bingung ketika Umi pas PTS nanti ngeluarin soal Umi ini kok aneh nih gitu misalkan. Misal Umi punya ngeluarin nilai di sini. Ini berapa ya solihah ya? Nah, kita lihat absisnya kan 3pi per 2 nih. Berarti ini nilai sin dari 3pi per 2. Nah, berarti kita punya negatif 1. Jadi titiknya 3pi per 2, negatif 1. Jadi membaca grafik sama semuanya ya. Dari kelas 8 sampai sekarang, cara membaca sumbu X, O, Y itu tetap sama. Jadi menggunakan absis dulu baru ordinat. Berarti ini titik A itu adalah pi per 4, setengah akar 2. Jadi sudutnya kemudian nilai sin atau cosnya. Nah, di sini bergantung nanti yang Umi tampilin grafik apa, apakah grafik sin atau grafik cos. Tapi secara sederhana seperti itu, ya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Jadi untuk grafik itu sebenarnya cuma tampilan aja. Sebenarnya sama kayak tabel kemarin yang Umi keluarin di ulangan harian. Kan dikasih tabel terus dikasih beberapa sudut dan beberapa nilai ya. Nah, ini juga sama. Sebenarnya Umi hanya menampilkan tabelnya dalam wujud grafik. Jadi nanti Umi misalkan ngeliatin, oh ini ada setengah akar 2. Nah, kira-kira absisnya berapa? Nah, absisnya maka bisa kita lihat, oh sin yang hasilnya setengah akar 2 itu adalah pi per 4. Oke. Kemudian untuk grafik yang perlu dipahami, kita punya catatan ini dan periodenya itu kita punya pembagian dengan K. Kalau kita punya di depannya sin KX, maka kita punya 360 derajat bagi K. Oke, itu untuk grafik ya. Sebentar, cuman itu untuk sin dan cos. Sekarang penasaran nggak sih sama grafik tan? Nah, grafik tan itu kan ada yang tak hingga nih. Berarti tan itu bisa lebih dari 1. Yes, that's right. Jadi untuk tan kasusnya beda. Perhatikan ini tan yang warna biru. Kita punya untuk kasus grafik tan itu dia adalah apa ya? Dia nilainya itu bisa mencapai tak hingga di mana? Di 90 derajat ya. Jadi perhatikan di sini dia ke atas dan dia mulai lagi dari awal di sini. Lihat dia mulai lagi dari awal setiap pi ya. Setiap pi dia mulai lagi dari awal. Maka di sini kita punya periode tan itu adalah pi. Jadi dia grafiknya modelnya seperti ini. Asimtot di nilai pi per 2 ya. Jadi dia mulai buat baru lagi di setiap jaraknya itu pi. Nah, jadi makanya ketika kita punya solusi tan, kita punya tan X sama dengan tan 17 derajat misal, maka kita punya X-nya adalah 17 derajat ditambah K kali pi atau K kali 180 derajat.
Nah, itu adalah kondisi kanan. Jadi tahu ya asal dari K kali 360 derajat, K dari 180 derajat, itu adalah dari kondisi grafik yang berulang-ulang atau kondisi nilainya yang berulang-ulang ya. Jadi nilai tan, nilai sin, nilai cos itu selalu berulang pada periode tertentu. Nah, periode cos dan sin itu 360 derajat, kemudian periode tan itu adalah 180 derajat. Itu untuk grafik. Oke, sepertinya untuk grafik cukup mudah ya. Jadi cuman menghubungkan antara nilai sudut dan juga nilai sudut dan juga nilai trigonometrinya. Jadi sama kok kayak kita nganu di tabel, nganu lagi. Kayak kita nulis di tabel, misal Umi punya X-nya berapa? 17 derajat, berarti sin X apa? Sin 17 derajat gitu. Sama persis kayak tabel, cuman perbedaannya adalah dibuat grafik ya. Oke. Sampai sini cukup jelas, silahkan nanti di chat di grup WA aja kalau misalnya ada pertanyaan ya. Kemudian next kita akan masuk ke bentuk trigonometri, bentuk pangkat 2 ya, atau bentuk derajat, seperti spoiler kita kemarin. Nah, spoiler kita kemarin mengatakan ada 3 hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum belajar ini. Sebentar. Oke, nah jadi seperti yang kita tahu kemarin ya, jadi kita ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kemudian kita harus tahu identitas trigonometri. Dan juga kita tahu bahwa sin X dan cos X itu nilainya selalu kurang dari atau sama dengan 1 dan lebih dari atau sama dengan negatif 1. Jadi dia nggak pernah keluar dari jalur itu. Sekarang perhatikan di sini. Untuk mencari akar persamaan kuadrat, kita punya banyak banget cara. Di kelas 9 ya, ada 3 cara. Nah, ada pemfaktoran kuadrat sempurna sama what is it? Rumus ABC. Oke. Nah, tapi di sini kita akan fokus ke satu metode, yaitu metode pemfaktoran. Sebenarnya pemfaktoran itu ya susah-susah gampang ya. Ya nanti kita lihat ya pemfaktoran atau sepertinya kuadrat sempurna lebih cocok deh. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini kita itu mau memanipulasi bentuk aljabar dari tempat kita, bentuk trigonometri kita ke bentuk persamaan kuadrat. Sebenarnya itu sih intinya. Nah, jadi perhatikan di sini kalau Umi punya misal nih, Umi punya gini, cos kuadrat X minus 1 sama dengan 0. Nah, maka di sini Umi akan memisalkan supaya dia jadi bentuk persamaan kuadrat yang kita punya di kelas 9. Maka Umi mau memisalkan P-nya adalah cos X. Ya. Maka Umi punya persamaan ini. Kalau Umi misalkan P-nya adalah cos X, maka Umi punya P kuadrat minus 1 sama dengan 0. Nah, kalau Umi punya P kuadrat minus 1 sama dengan 0, berdasarkan pengalaman SMP kelas 9 kita bisa faktorkan. Nah, ini dia pemfaktoran. Kita bisa faktorkan jadi P minus 1 dikali P plus 1 sama dengan 0. Maka kita punya P sama dengan 1, atau kita punya P minus 1 sama dengan 0, artinya P sama dengan 1, atau P plus 1 sama dengan 0, yang artinya P sama dengan minus 1. Sehingga karena P tadi kita punya cos X, maka kita punya cos X sama dengan 1, atau cos X sama dengan negatif 1. Perhatikan di sini ya, cos X sama dengan 1 atau cos X sama dengan negatif 1. Nah, di sini baru kita lakukan hal yang kita lakukan kemarin. Jadi persamaan trigonometri sederhana kan, karena kita punya cos X sama dengan 1,
dan cos X sama dengan negatif 1. Yang dari cos X sama dengan 1 kita punya solusi. Dari cos X sama dengan negatif 1 kita punya solusi. Sehingga nanti kita punya dua solusi, ini punya dua solusi umum, ini punya dua solusi umum, kita punya total secara umum 4 solusi umum. Ya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan di sini bahwa di dalam mencari akar persamaan kuadrat itu kita gunakan kreativitas kita buat mengubah bentuk trigonometri ini ke bentuk yang bisa kita selesaikan dengan persamaan kuadrat gitu. Nah, jadi setelah sampai di sini kita udah bisa menggunakan tabel kita kemarin ya. Tabel kita. Oh, ini solusinya cos yang nilainya 1 cos 0. Berarti kita punya cos X sama dengan cos 0 derajat atau cos X sama dengan cos 360 derajat. Jadi ada sekitar 4 solusi ya di sini kalau misalkan kita punya. Ini qadarullah karena dia di ujung, berarti kita punya solusi yang sama, K1 dan K4 ya, karena dia positif di K1 dan K4. Dan yang negatif kita punya di sini ada di K2 dan K3, yaitu cos 180 derajat semua. Karena dia ada di pojokan atau di titik batas antara K2 dan K3. Ya, jadi seperti itu untuk mencari pemfaktoran. Intinya caranya adalah bisa memfaktorkan dulu bentuk trigonometrinya. Nah, ini bisa didapat juga berdasarkan identitas trigonometri. Jadi nanti kalau kalian bisa hafal identitas trigonometri, nanti akan ada muncul penggunaan dengan identitas trigonometri. Nah, itu untuk pemfaktoran. Jadi pemfaktoran fungsinya buat mengubah fungsi trigonometri kita atau persamaan trigonometri kita menjadi bentuk yang bisa kita faktorkan. Kemudian yang kedua itu adalah identitas trigonometri. Identitas itu kita punya ada dua identitas yang harus kita ingat terus. Itu adalah sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian Umi punya tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, ini kita tahu ya, sek itu seper cos, kemudian ini juga masuk identitas deh, sek alfa sama dengan seper cos alfa, kemudian cosek alfa sama dengan seper sin alfa, dan kotan alfa sama dengan seper tan alfa. Nah, ini identitas yang kita perlukan. Jadi, nanti ketika kita bekerja di persamaan kuadrat, kita akan bekerja tentang pemfaktoran, identitas, dan juga bagaimana cara merubah persamaan kuadrat ini menjadi persamaan yang bisa kita kerjakan dengan tabel tabel solusi kita kemarin. Ya, itu intinya. Ya, jadi itu seperti membuat kalau di matematika itu memanipulasi ya. Jadi kita manipulasi supaya bisa dikerjakan gitu. Nah, oke, langsung aja kita lihat beberapa latihan ya. Kita ngikut di quizzes. Ini udah siapkan beberapa latihan. Oke, coba kita mulai dari ini. Nah, perhatikan di sini, Umi punya solve for 0 until from x-nya from 0 until to p. Terus equation-nya 2 cos kuadrat x ditambah cos x sama dengan 0. Nah, ini kita misalin nih, p-nya sama dengan cos x. Berarti kita punya 2p kuadrat plus p sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa faktorkan. Apa yang sama nih di sini? Oh, ada p sama-sama p. Berarti kita punya 2p plus 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat, kalikan. P kali 2p, 2p kuadrat. P kali 1, p. Nah, maka kita punya di sini p sama dengan 0 atau 2p plus 1 sama dengan
sama dengan 0. Dari 2P plus 1 sama dengan 0, kita punya P sama dengan min 1 per 2. Lalu kita kembalikan lagi bentuknya, yaitu P itu sama dengan cos X. Berarti kita punya cos X sama dengan 0. Cos X sama dengan 0. Kemudian kita punya cos X sama dengan negatif setengah. Nah, dari cos X sama dengan 0, kita punya solusinya adalah X sama dengan 0 ya. X sama dengan X sama dengan 90 derajat ya untuk cos 0 ya. Berarti kita punya cos X sama dengan cos 90 derajat, yang artinya X-nya sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau karena di sini kita menggunakan radian ya, berarti Umi ganti radian. Di sini 90 derajat itu pi per 2, berarti kita punya X-nya sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Kemudian yang di sini kita punya X-nya sama dengan yang di kuadran selanjutnya. Ini kan di kuadran Allah karena dipucuk ya, jadi kuadran 2 dan kuadran 1 sama-sama 90 derajat sudutnya. Kemudian yang cos X sama dengan negatif setengah, kita punya solusinya ada 2. Di kuadran 1, di kuadran 2 dengan kuadran 3. Nah, yang di kuadran 2 kita punya cos X sama dengan cos berapa yang negatif setengah? Kita punya negatif setengah itu 60 derajat ya, berarti 180 dikurangi 60 derajat, kita punya cos 120 derajat. Nah, maka kita punya X-nya adalah, pakai radian, 120 derajat itu berapa radian lagi ya? 12 bagi 18. Kita sama-sama bagi 3, kita punya 4/6, 2/3 ya. 2pi per 3. Nah, 2pi per 3 di sini X-nya sama dengan 2pi per 3 ditambah K kali 2pi. Kemudian yang di K3 kita punya cos X sama dengan 180 derajat plus 60 derajat, maka kita punya 240 derajat. Di sini 240 derajat berarti kita punya 4/3 ya. 4/3 pi, cos 4/3 pi maksud Umi. Cos 4/3 pi. Nah, kita punya X-nya sama dengan 4/3 pi. 4/3 pi ditambah K kali 2pi. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini solusi umumnya kita punya 1, 2, 3. Qadarullah 3 karena di sini cos X-nya sama dengan 0. Tapi kalau misal cos X-nya sama dengan setengah misal, maka kita kan punya di K1 dan K4 ya. Jadi total secara umum maksimal ada 4 ya. Ada 4, kemudian di sini kita ketemu 3. Nah, kemudian dari sini kita ganti nilai K-nya sehingga kita menemukan solusinya. Karena di sini dari 0 sampai 2pi, maka kita biasanya kita punya di sini solusinya sama kayak ini ya. Berarti kita punya solusinya itu pi per 2 untuk K sama dengan 1 ya, untuk K sama dengan 0. Kemudian X yang kedua untuk K sama dengan 0 itu 2pi per 3. Kemudian untuk X yang ketiga 4pi per 3. Nah, jadi kita punya ada 3 solusi untuk 0 sampai 2pi, yaitu pi per 2, 2pi per 3, dan 4pi per 3. Jadi kita punya ini. Ya, seperti itu. Kita lihat jawabannya yang benar adalah ya, ada 2 ya. Pi per 2 dan 3. 3pi per 2. Oh iya, 3pi per 2 juga termasuk ya, karena 0 ya. Kita punya ada 2. Di kuadran, ini di kuadran 1, ini di kuadran 3. Di kuadran 3 kita punya cos X sama dengan cos 3pi per 2, maka X-nya sama dengan 3pi per 2
plus K kali 2Pi. Nah, jadi kita punya ada 4 solusinya ya, sorry. Kami punya 4 solusi, yaitu Pi per 2, 3Pi per 2, 2Pi per 3, dan 4Pi per 3. Ya, seperti itulah cara atau teknik dari bentuk persamaan trigonometri dalam persamaan yang ada kuadratnya. Nah, nanti silakan kalian cek latihannya. Nanti akan Umi kasih beberapa latihan untuk dikerjakan sendiri di lewat grup WA. Jadi nanti silahkan dicek ya. Oke, itu aja mungkin. Let's close our study by reciting Alhamdulillah and Latifah Majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.